Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters wasik ya. Selamat bulan baru ya, bukan tahun baru. Selamat bulan baru, selamat tanggal merah, selamat berlibur ya teman-teman ya. Dan buat teman-teman buruh ya, selamat apa ya? Biasanya kan kalau 1 Mei itu adalah hari buruh ya. Oke lah ya, intinya seperti itu. Nah, tetap secangkir kopi ya kan kawannya, harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Oke, dimana kalau kita lihat bersama-sama ya, untuk saat ini kan market cap itu masih bermain-main lah ya di area 2,9 triliun something gitu kan. Mungkin di bulan Mei ini teman-teman ya, market mungkin di awal-awal minggu pertama ini ya, market akan ya mungkin konsolidasi gitu teman-teman, sembari menunggu ya mungkin meeting FOMC juga ya, kalau nggak tanggal 6 tanggal 7 ya kalau nggak salah di hari itu ya, apakah nanti akan ada keputusan untuk pemangkasan suku bunga atau tidak gitu ya. Kalau ada pemangkasan suku bunga, maka di sini kita akan melihat pasti sektor cryptocurrency akan naik teman-teman ya. Nah, oke teman-teman ya, kali ini kalau kita lihat teman-teman, saat ini Bitcoin berada di area 93.700-an saat video ini dibuat, dan semoga saja nanti ketika kalian menemukan video ini ya, harganya udah jauh lebih baik lagi lah ya. Amin. Ya kali ini merah merona-rona ya, seperti yang saya bilang, jangan terlalu tamak saat harga naik dan kalian profit, silahkan taking profit. Yang kita takutkan kan seperti ini, terjadi koreksi kita nggak sempat taking profit. Oke ya, jangan salahkan saya ya, saya selalu mengingatkan buat teman-teman untuk taking profit ya. Dan kali ini teman-teman ya, kita akan membahas perihal Pi Network karena ada beberapa informasi ya teman-teman ya, yang mungkin notabene perlu kalian ketahui juga, dan semoga saja ini menjadi titik balik untuk kebangkitan daripada Pi Network di masa yang akan datang. Oke. Oke, kita di sini lihat untuk real chartnya terlebih dahulu sebelum kita menuju ke informasinya teman-teman ya. Kita ambil time frame kecil aja di area 4 jam teman-teman ya, karena kalau kita ambil di daily itu nilai daripada candlesticknya itu belum banyak gitu ya. Nah, jadi di sini kan dia udah sedikit keluar nih dari zona konsolidasi bro ya. Nah, ini kan kita bahas ini waktu itu ini ya teman-teman ya. Ini kita hapus, dia udah keluar dari zona ini teman-teman ya. Dan di sini ya, dia kemungkinan bisa nih ya koreksi sampai di kisaran harga sini bro ya, di area kepala 52-an 0,52, dan mungkin kalau dia ingin ngambil swing low-nya teman-teman ya, mungkin bisa sampai di kepala sini bro ya, di area 0,4. Nah, jadi kalian bisa DCI di kepala 0,4 ini sama di kisaran harga 0,52an. Nanti kalau di area 0,52 kok dia breakout kembali, kalian bisa taking profit teman-teman ya. Seperti itu. Oke, kita masuk ke sini dulu teman-teman sebelum kita menuju ke informasinya ya. Oke, kita masuk ke page scan terlebih dahulu teman-teman ya, untuk melihat nih berapa nanti total supply yang akan di unlock di bulan Mei ini ya teman-teman ya. Ya jadi kalian bisa lihat sendirilah di sini. Ini kalau kita lihat dari diagram batangnya seperti ini bro ya. Kalau kita lihat dari data seperti ini kan lebih jelas gitu kan. Nah, pada tanggal 1 Mei yaitu hari ini teman-teman ya, itu akan ada pembukaan sekitar 7,9 juta Pi Network ya, atau setara dengan 4,5 juta US dollar bro. Jadi tiap hari itu ada pembukaan. Makanya di sini harga daripada Pi Network itu mengalami ya koreksi, tapi dari segi koreksi tersebut tim melakukan apa ya, bisa dikatakan tim core-nya itu melakukan buyback walaupun belum di burning ya. Dia udah melakuin untuk menstabilin harga meskipun ada unlock seperti ini ya. Tapi buyback tersebut teman-teman itu akan apa ya, bisa menurunkan harga saat market mulai crash ya. Jadi semoga saja nanti dari hasil buyback yang dilakukan oleh tim core-nya Pi ini bisa digunakan untuk di burning. Nah, kalau itu dilakukan teman-teman, di sini akan terjadi tingkat apa ya, kenaikan harga mungkin seperti itu teman-teman, karena apa? Antusias FOMO mungkin akan terjadi gitu ya. Nah, kali ini ada sedikit informasi nih buat kalian. Nah, di sini teman-teman ya, apakah penundaan dari pencatatan Pi Network di Binance merupakan tanda bullish untuk harga koin Pi? Semoga saja bro ya. Jadi kita ketahui sendirilah, walaupun kita belum dapat informasi secara resminya apakah ini ditunda atau memang belum terdaftar untuk melakukan pendaftaran di Binance itu ya. Tapi kalau kita mengacu flashback sebentar ke belakang, dulu pernah ada voting dengan 86% itu mendukung untuk pencatatan Binance gitu teman-teman ya. Jadi komunitas daripada Pi Network itu sangat optimis bahwasanya Pi bisa masuk ke dalam platformnya Binance. Nah, oke, jadi penundaan pencatatan Pi Network di Binance mungkin merupakan langkah strategis untuk pertumbuhan jangka panjangnya. Ingat ya,
untuk jangka panjang bro, bukan untuk short term. Jadi kalau untuk jangka panjang sih teman-teman ya kita memiliki nilai mungkin 50 sampai 100 Picoin udah lebih dari cukup kali ya untuk jangka panjangnya ya kan. Siapa tahu nanti ke depannya Pi Network itu ngeluarin produk-produk yang mantap jiwa. Nanti di sini dijelaskan juga ya. Oke. Yang berpotensi mengarah pada tanda-tanda bullish bagi harga Picoin di masa mendatang. Nah, jadi di sini teman-teman ya penundaan pencatatan Binance jaringan Pi tanda positif. Oke, maksudnya gimana sih? Sementara sebagian besar token kripto berlomba-lomba mengamankan pencatatan di bursa, sedangkan Pi Network tampaknya bermain lebih lama sebelum sebuah postingan terbaru dari akun X yang berfokus pada Pi network yaitu Paynews Labs ya teman-teman ya berpendapat bahwa ia mendaftarkan aset di Binance saat ini mungkin merupakan langkah yang cerdas. Nah, jadi di sini teman-teman ya tujuan jangka panjang versus short term untuk si Picoin. Jadi alasan utama lain untuk penundaan ini adalah untuk menciptakan komunitas yang berkomitmen dan sabar, ya kan, tanpa likuiditas instan di Binance. Pengguna didorong untuk tetap terlibat dengan proyek ini, membantu membangun basis pengguna yang kuat. Oke ya. Namun harga Bitcoin kan koreksi terus ya teman-teman. Untuk saat ini udah nyentuh di kepala 5 ya, dia koreksi-koreksi penurunan karena salah satu faktor penurunan ini ya pertama market. Ya, kalau kita berbicara market secara overallnya memang mengalami penurunan ya kan. Terus yang kedua memang ada unlock token setiap harinya. Nah, jadi di sini teman-teman ya ada beberapa hal yang cukup menarik. Saya tadi sempat baca di area mana ya, bentar. Nah, jadi di sini teman-teman, jadi di mana penundaan ini ya, penundaan untuk listing di Binance lah maksudnya seperti itu ya, memberi tim kendali yang lebih ketat atas tokenomiknya teman-teman ya. Oke, jadi tanda pencatatan di bursa utama atau ya bisa kita sebut mereknya yaitu Binance gitu kan. Nah, Pi dapat mengelola pasokan yang beredar dengan lebih efisien. Hal ini mencegah paus awal mengumpulkan volume besar dan memanipulasi dari pasar di kemudian hari. Oke, sementara itu postingan tersebut juga menyebutkan nih bahwa Pi Network tengah berupaya membangun ekosistem tertutup tempat pengguna benar-benar dapat membelajarkan token tersebut bro ya. Jadi ada fungsi mungkin untuk belanja barang-barang lah ya. Kalau kita berbicara untuk belanja itu udah ada beberapa tempat ya teman-teman ya yang kemarin sempat di speak up juga ya, seperti alat kecantikan yang ada di Korea kalau nggak salah, dan satu lagi apa aku lupa teman-teman, udah menerima gitu ya pembayaran via token Pi. Nah, dari pembelian dalam aplikasi hingga aplikasi terdesentralisasi teman-teman ya, dan kasus pengguna pembayaran di masa mendatang. Tujuannya adalah untuk menciptakan permintaan yang sebenarnya. Fondasi ini dapat mengarah pada aksi harga yang lebih kuat setelah Pi terdaftar di platform utama seperti Binance. Nah, mungkin mau ngerjain produk-produknya dulu gitu teman-teman ya, seperti produk kalau kita lihat teman-teman ya, beberapa tujuannya adalah untuk apa ya, digunakan gitu ya kan sebagai alat pembayaran lah, kurang lebih seperti itu di dunia nyata. Mungkin untuk partnership ya, mungkin nanti seperti bisa partnership seperti Traveloka gitu kan. Terus ada ya mungkin dengan beberapa produk lain yang sempat menerima pembayaran via cryptocurrency gitu teman-teman ya. Mungkin tempat wisata, rumah sakit dan sebagainya. Mungkin kalau utilitas nyata itu semakin berkembang daripada Pi Network, ya tidak menutup kemungkinan di masa depan harga Pi Network itu juga akan berkembang juga gitu kan. Nah, makanya di sini teman-teman ya, kalau kita berbicara untuk nge-hold Pi Network ini dalam jangka panjang, dengan nilai kepemilikan 5 sampai 100 Picoin aja udah lebih dari cukup gitu bro ya. Dan semoga saja para holder Pi Network ya full senyum gitu ya. Oke, di kemudian hari. Kita tunggu saja teman-teman ya. Semoga platform-platform utama seperti Binance, Coinbase, Robinhood ya, dan Kraken, keempat exchange itu aja kalau mampu, bukan mampu sih ya, kalau mampu sih pasti mampu ya kan. Kalau mau gitu ya, kalau mau mencantumkan Picoin teman-teman ya, maka tidak menutup kemungkinan nih
harga Pcoin juga akan mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Cuman sedikit saran saja nih buat teman-teman semua. Semisal kalian beli Pcoin nih di kepala 5 ya. Nanti dia naik nih sampai kepala 6 lagi, 62, 63 gitu kan. Kalian bisa taking profit dulu bro. Minimal modalnya keluar dulu nggak masalah ya. Takutnya nanti terjadi koreksi lagi karena keadaan market yang belum stabil ya. Semoga saja nanti tanggal 6, tepatnya di tanggal 7 pagi dini hari lah ya. Dengan adanya meeting FOMC semoga saja ya hasilnya positif. Ya kalau hasilnya positif, ada pemangkasan suku bunga teman-teman ya, ya kemungkinan market akan bullish. Semoga saja teman-teman full senyum. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam.